Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ferry Yuniati, MPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Pesantren Nur Rahman. Yang terhormat Bapak Afandi dari tim LPP Insight, ayah bunda, serta adik-adikku calon siswa dan siswi SMP Pesantren Nur Rahman yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan beragam nikmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul meskipun secara virtual lewat Zoom ini dalam rangka kegiatan sosialisasi untuk persiapan pelaksanaan tes masuk PPDB di SMPT Pesantren Nur Rahman yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari Sabtu dan Minggu yang akan datang. Ayah bunda dan anak-anakku, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan membaca ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan secara seksama penjelasan terkait dengan bagaimana pelaksanaan persiapan tes akademik untuk ujian masuk PPDB pada tahun kali ini yang akan disampaikan oleh Ibu Ferry Yuniati selaku penanggung jawab kegiatan ujian tes masuk. Kepada Ibu Ferry kami persilakan. Terima kasih Pak Hidayat untuk waktu yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fauzan selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Nur Rahman, Bapak Hidayatullah selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, serta Pak Afandi selaku tim psikolog SMP Nur Rahman, serta ayah bunda dan anak-anak sekalian yang soleh, yang soleha, insya Allah. Mari kembali kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karenanya kita hari ini bisa berkumpul dan halo, terdengar ya suaranya? Ya, kita bisa berkumpul dengan kondisi sehat dan bahagia insya Allah gitu ya. Salawat dan salam kita hanturkan kepada baginda Rasulullah SAW, manusia paripurna yang pernah Allah ciptakan. Baik anak-anak sekalian, insya Allah udah siap ya hari ini ya, karena hari ini kita akan juga melakukan simulasi sebentar saja untuk memperlihatkan supaya besok kalian juga lebih siap lagi untuk mengikuti tes akademiknya. Oke, hari ini saya akan sedikit menjelaskan karena memang tidak banyak ya yang akan disampaikan. Jadi Hilmi doang, Kak. Oke, berikut akan saya sampaikan terlebih dahulu ya tata tertib yang akan kita berlakukan selama proses kegiatan tes seleksi siswa baru. Yang pertama, peserta tes wajib memastikan internet berjalan dengan baik, ketersediaan kuota dan laptop dalam kondisi baik. Jadi tidak diperkenankan menggunakan HP. Jadi supaya lebih leluasa, lebih nyaman ketika nanti melakukan tes akademik dan juga ketika tes baca Al-Quran serta psikotes. Kemudian yang kedua, peserta tes wajib hadir di Zoom 15 menit sebelum ujian dimulai. Ujian akan kita mulai jam 8 tepat. Jadi dimohon kehadiran anak-anak sekalian 15 menit sebelum jam 8. Jadi jam 8 kurang 15 menit sudah berada di Zoom.
Yang ketiga, peserta tes wajib menuliskan nama dengan format ruang, kemudian nama peserta. Contoh ya, 01 ini adalah nomor ruang kalian nanti ketika di breakout room ya. Kemudian nama siswa Devika, Sarisa, Prameristi ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, peserta wajib mengenakan pakaian muslim atau muslimah atau seragam sekolah yang kalau sekolahnya sudah dengan menggunakan jilbab berarti boleh dengan seragam sekolah. Kalau yang di sekolah tidak memakai jilbab berarti harus memakai pakaian muslimah ya, yang bebas ya. Kemudian yang kelima, peserta tes wajib mengaktifkan kamera selama tes berlangsung. Jadi nanti adik-adik ketika tes kameranya wajib diaktifkan dan posisinya harus terlihat seperti ini, seperti saya ya. Jadi sepertiga badan ini terlihat. Bukan hanya ujung jilbabnya atau ujung rambutnya, enggak seperti itu ya. Jadi wajib memperlihatkan sepertiga dari badan. Kemudian peserta tidak diperkenankan membuka laman lain selama tes berlangsung. Jadi tidak diperkenankan membuka aplikasi yang lainnya, fokus dengan ujian. Kenapa? Supaya waktu yang disediakan itu cukup, gitu ya. Karena nanti setiap tes ya, 3 mata pelajaran yang akan diujikan itu waktunya hanya 1 jam, gitu ya. Dan break 15 menit. Jadi dipastikan adik-adik nanti tidak membuka aplikasi lain atau laman lainnya. Yang ketujuh, soal dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, karena sistem akan tertutup saat durasi ujian berakhir. Jadi fokus ya dengan waktu yang sudah diberikan, insya Allah cukup. Soal dengan waktu insya Allah cukup. Kemudian 8, peserta tes diperbolehkan keluar Zoom setelah selesai tes. Jadi nanti adik-adik ketika sudah merasa selesai, dan memastikan jawabannya benar, diperbolehkan keluar langsung. Kemudian break. Tapi nanti tidak perlu dimatikan komputernya, tidak perlu dimatikan Zoom-nya, tetap saja nyala karena break kita cuma 15 menit supaya tidak makan waktu seperti itu ya. Jadi diharapkan hadir setiap jamnya itu pas gitu ya, sesuai jadwalnya nanti. Oke, yang terakhir itu peserta tes wajib menjunjung tinggi kejujuran, ya nilai kejujuran. Kami berharap adik-adik ketika melaksanakan ujian akademik ataupun baca Al-Quran nanti dilaksanakannya dengan penuh kejujuran. Nah, untuk akademik ini nanti setelah proses akademik selesai di jam terakhir nanti akan diberikan seperti ini, kurang lebih ya, ini contoh, nanti akan dibagi ruang seperti ini, jadi masuk Zoom, kemudian akan kami pecah berdasarkan ruang. Nah, nanti adik-adik lihat dari sini, ini nomor ruang, kemudian ini nama kalian, dan nanti ditulis seperti tadi, di rename-nya itu nomor ruang, kemudian nama. Nah, ini adalah nama penguji baca Qur'annya besok. Jadi kalau di sini tertulis Reni Indah Prastiwi, berarti besok kalian akan diuji dengan Ibu Reni Indah Pratiwi. Nomor 1 sampai nomor 10. Nah, berarti pengujinya ini. Gitu ya. Dan nanti ketika terakhir itu mata pelajaran IPA selesai, kalian boleh pindah langsung ke Zoom para pengujinya masing-masing. Ya, nanti akan dibuatkan grup WA khusus untuk memudahkan kalian melaksanakan ujian baca Al-Quran. Baca tesnya seperti apa? Nah, tesnya nanti akan diberikan makro atau bacaan ya, lembaran bacaan. Kalian diminta membaca, kemudian juga akan diujikan hafalannya. Kalau kalian punya hafalan, nah nanti akan diujikan juga hafalannya. Berapa banyak dan seperti apa hafalannya. Seperti itu ya, jadi membaca dan juga menghafal bagi yang punya hafalan. Gitu ya, bisa difahami ya, dan insya Allah tidak lama. Jadi setelah selesai baca Quran, boleh langsung selesai dan kalian sudah selesai mengikuti ujian masuk Nur Rahman di tahap akademik. Ya, nanti dilanjutkan besoknya dengan psikotes seperti itu ya. Jadi sudah tidak ada lagi kegiatan di hari itu ketika kalian sudah melaksanakan tes baca Al-Quran. Nah, kemudian untuk jadwalnya seperti ini ya. Nih, urutan yang pertama kita akan mulai di jam 8 sampai jam 9. Ini bahasa Indonesia.
Kemudian yang kedua, matematika. Jadi dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran lainnya ada break, ada istirahatnya 15 menit. Kemudian yang terakhir IPA, gitu ya, seperti setengah 12. Kemudian dilanjut dengan baca Al-Quran, gitu ya. Jadi nanti untuk baca Al-Quran di grupnya masing-masing, ya saya ulangi ya, di grupnya masing-masing, sedangkan untuk akademiknya itu nanti masuk ke Zoom. Kita akan memberikannya di Zoom, gitu ya, di Google Form-nya. Linknya nanti akan diberikan di Zoom. Nah, ini nanti proses seleksinya akademik. Nah, untuk teman-teman atau untuk adik-adik yang merasa mungkin di rumahnya atau ada kendala atau tantangan ketika melaksanakan ini, entah dengan jaringannya mungkin agak sulit, atau mungkin yang lainnya, boleh mengikuti ujian di sekolah. Nanti silakan menyampaikannya ke Bu Ambar, daftar Bu, saya ingin tes di sekolah karena khawatir jaringannya kurang baik di rumah, seperti itu. Boleh ya, nanti kami akan menyiapkan lab untuk pelaksanaan ujian ini, seleksi ini, gitu ya, seperti itu ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah panik. Kita seperti ujian seperti di sekolah biasa, ulangan dan seperti biasanya. Jadi tetap rileks gitu supaya bisa berpikir dengan baik. Gitu ya, jadi untuk tes ini insya Allah akan diinformasikan hari Jumat. Kelompoknya di mana, pengujinya siapa, di ruang berapa. Nah, kita akan informasikan via WA, grup WA ya, nanti di hari Jumat insya Allah. Seperti itu, Jumat pagi diusahakan atau siang. Gitu ya, jadi ini informasi terkait pelaksanaan. Nah, nanti seperti apa persisnya kalian mencicipi ya ujian tes ini, nanti dengan Pak Hidayat akan disimulasikan dan kalian akan ikut bersama-sama melakukan simulasi ini. Mungkin dari paparan ini tanya jawab boleh nanti ya Pak Hidayat ya. Ya Bu, mungkin di akhir aja nanti. Ya, di akhir saja ya. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan yang dirasa belum jelas dari penjelasan ini, boleh silakan. Mungkin untuk sementara seperti ini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ferry Yuniati atas penjelasannya terkait dengan bagaimana teknis dan pelaksanaan untuk ujian tes masuk di hari Sabtu, di hari pertama. Nah, adik-adik atau anak-anakku sekalian, untuk bagaimana mengisi ujian tes pada dengan Google Form, dengan Google Form nanti, barangkali adik-adik ada yang sudah beberapa kali ya di sekolahnya misalnya menggunakan Google Form. Jadi kita untuk memudahkan, kita akan menggunakan Google Form. Nah, bagi yang belum, nanti kita akan lihat seperti apa cara untuk mengakses Google Form tersebut. Oke, sebentar, Bapak akan share, ada videonya ya. Nanti setelah acara ini kalian boleh mencoba untuk mengerjakan soal uji cobanya ya. Nanti ya kita berikan link untuk uji cobanya, bisa setelah kegiatan ini kalian ikuti ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini ada tutorialnya, kita simak sama-sama ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab juga nanti ya. Oke. Sudah muncul ya? Adik-adik sudah muncul videonya? Sudah. Sudah ya. Oke, kita lihat. Wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Apa kabar anak-anakku, adik-adik, calon peserta didik SMP IT Pesantren Nur Rahman yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Bapak adalah Mr. Hari dan Bapak hari ini akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Google Form yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tes ujian masuk PPDB SMP IT Pesantren Nur Rahman. Baik, untuk yang pertama, silakan kalian nanti membuka link yang sudah diberikan ya dengan cara mengklik link tersebut.
biasanya akan diberikan lewat WhatsApp, tinggal kalian klik saja, maka nanti akan kalian diarahkan untuk menuju kepada soal yang akan diujikan. Nah, atau kalian bisa ketik ya di alamatnya di sini di https://bit.ly/uji coba tes PPDB. Nah, kita akan coba. Nah, nanti akan diarahkan seperti ini ya. Kalau sudah diarahkan seperti ini, silakan kalian isi nama lengkap kalian. Oke, misalnya Bapak isi Mr. Hari ya, namanya Bapak isi Mr. Hari. Kemudian asal sekolah kalian juga diisi ya. Sekolah kalian diisi dari mana saja terserah. Ini Bapak misalnya menuliskan SDIT Nurul Rahman misalnya. Ya. Nah, setelah mengisi secara lengkap nama dan juga asal sekolah, maka kita tinggal kalian klik next ya. Klik next. Nah, maka akan muncul soal-soal ya, soal-soal yang akan diujikan. Nah, silakan kalian mengisinya dengan baik, dengan secara seksama dan tidak perlu terburu-buru. Ya, ini dicontohkan saja, Bapak akan mengisi secara cepat ya. Misalnya seperti ini secara random dan bukan isi yang betul ya, bukan jawaban yang betul, tapi kalian silakan nanti menjawab dengan betul ya. Oke. Jadi misalkan saja. Nah, kita isi semua misalnya, andaikan sudah selesai misalnya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, sudah diisi semua ya, sudah yakin bahwa nomor 1 sampai dengan terakhir sudah diisi, maka kita tinggal klik submit. Ya, di bagian bawah ini ada tombol warna biru submit. Ya, tinggal kita klik saja submit. Nah, ya, tinggal diklik. Nah, sudah ada nih. Ya, ada responnya bahwa your response has been recorded. Jadi data kita sudah tersimpan oleh servernya atau oleh sistem. Kalau sudah seperti ini, maka berarti tes kalian sudah terjawab ya dan sudah tersimpan datanya di dalam sistem SNMPTN Nurul Rahman ya. Nah, ya. Cukup mudah sebenarnya penggunaan untuk aplikasi Google Form ini, dan silakan nanti kalian juga bisa mencoba untuk mengerjakan soal-soal sekaligus membiasakan kalian menjawab dengan Google Form. Nanti akan diberikan linknya di grup dan kalian bisa untuk mencobanya. Ini saja tutorial yang bisa Bapak berikan. Terima kasih. Semoga sukses dan selamat mengerjakan ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah Bapak yakin nih adik-adik pasti sudah bisa ya, sudah terbayang minimal bagaimana cara untuk mengisi Google Form nanti ketika ujian. Ya, nanti setelah kegiatan ini kita akan share ya nanti lewat grup WhatsApp, share link untuk melakukan uji coba seperti tadi ya. Nah, nanti silakan adik-adik mencoba supaya nanti ketika hari Sabtu pas pelaksanaan itu lebih mudah untuk mengerjakannya. Ya, oke. Berikutnya kita akan dengarkan bagaimana pelaksanaan atau bagaimana teknis untuk pelaksanaan uji psikotes ya yang akan dilaksanakan pada hari Minggunya. Jadi kita ada 2 kali ujian, ada 2 hari ujian. Hari pertama adalah tes akademik dan dilanjutkan dengan tes baca Quran. Nah, untuk hari Minggunya kita akan adakan psikotes. Nah, psikotes ini akan dipandu atau akan dibimbing oleh Pak Afandi dari LPP Insight ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan secara seksama penjelasan dari Bapak Afandi. Pada Pak Afandi kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pengajar Nurul Rahman dan juga Pak Fauzan dan juga ibu-ibu calon wali murid atau orang tua calon wali murid dan juga anak-anak atau adik-adik yang akan mendaftar di Nurul Rahman. Baiklah,
secara singkat aja ya. Ini saya akan memberikan langsung tutorial. Nanti untuk selebihnya kalian adik-adik semuanya bisa mengerjakan sendiri setelah pertemuan ini. Baiklah adik-adik semuanya bisa ngakses aja biar mudah. Saya kirim di chatting, diklik dulu ini ya. Saya kirim di chatting untuk everyone. Ya. Itu saya kirimkan linknya. Coba diklik, nanti akan tampil semacam ini. Nah, nanti akan tampil semacam ini. Sudah semuanya diklik? Ya. Sudah. Nah, sekarang yang kita kerjakan adalah latihan dulu ya, untuk soal latihan. Saya akan kasih contoh satu, untuk selebihnya kalian nanti bisa kerjakan setelah pertemuan ini. Nah, kita klik latihan ya, semuanya coba klik latihan. Sudah semuanya diklik latihan? Sudah. Yang penting bisa ngikutin ya. Ngikutin prosedur ini, khawatir nanti pada ujian kalian salah. Nah, ini soal latihan kita klik calon siswa baru SMP. Kalau yang calon baru setelah SMA saya matikan, biar tidak salah klik kalian. Ya, sekarang kalian klik SMP. Nah, ini contoh-contoh soalnya ini ya. Beberapa hal yang perlu yang perhatikan ini pertanyaan yang lanjut. Nanti kalian sebelum menjalankan tes kalian bergabung dengan Zoom meeting ya. Kemudian kerjakan tanpa bantuan orang lain. Nanti tester akan mengawasi secara langsung melalui Zoom meeting. Jadi kalau ada pertanyaan kalian bisa tanya jawab di sana. Oke, sudah semuanya ya. Sekarang diklik hafalan. Ini untuk latihannya. Nah, nanti semacam ini. Oke ya. Nah, misalkan saya isi, ini nama saya. Nah, untuk alamat email, tulis alamat email yang sebenarnya. Soalnya nanti jawaban akan dikirim ya, akan dikirim di email kalian semuanya ya. Jadi jangan salah menulis alamat email ya. Nih, untuk nomor tes karena belum dibagikan nomor tes untuk psikologi, kalian bisa bebas menulis nomor tes ya, bebas aja. Sekarang ini saya tulis nomor 1. Untuk sekolah, kalian nanti tulis nama sekolah asal kalian. Itu misalkan SD Negeri 1 Sukabumi. Nah, semacam ini. Ya. Sudah semuanya ini? Sudah ya? Oke, kalian paham ya. Ntar nanti kerjakan sendiri nanti setelah kita mengikuti pertemuan ini. Baru diklik mulai tes. Nah, diklik. Nah, ini nanti kalian hafalkan selama 3 menit. Ya. Kalian hafalkan selama 3 menit. Setelah kalian hafalkan nanti akan diberikan soal. Oke, anggap aja ini sudah 3 menit ya. Nanti kalian tinggal kerjakan sendiri ya. Continue ya, lanjutkan. Nah, saya akan menjawab secara acak aja ya. Yang penting kalian semuanya paham cara mengerjakannya. Diperhatikan di sini ada waktu. Waktu akan berjalan terus berkurang. Kalau sampai waktunya habis, nanti soal ini akan berhenti. Kalian diminta untuk klik selesai ya. Jadi jangan sampai soalnya habis pada saat kalian mengerjakan tes. Jadi, misalkan contoh ini ya, kita langsung aja. Nah, ini saya jawabnya ngawur ini. Yang penting kalian paham ya. Nanti kalian kerjakan sendiri ya. Nah. Kalau misalkan, nggak hafal, nggak bisa, nggak harus dikerjakan semuanya. Selanjutnya aja dikosongin. Nah, kita kosongin. Cari yang kalian hafal aja. Timbang salah ya. Nah, kita kosongin. Nah, sampai soal berikutnya. Soal 10 tahu misalkan kita jawab. Nah, selanjutnya.
Ini. Di sini apakah Anda yakin soal sudah semua dan mengakhiri tes ini? Kalau kalian yakin untuk mengakhiri tes ini dan waktunya masih ada, kalian klik tidak ya, tidak. Berarti kalian periksa lagi, cek. Nah, cek dimundurkan. Oh, setelah kalian cek, yakin semuanya sudah terkerjakan, kalian klik selesai. Nah, selesai karena waktunya masih ada, klik selesai. Nah, setelah klik selesai ini dan setelah kalian periksa, baru diklik selesai ini ya, klik selesai. Maka jawaban terkirim. Nah, nanti pada soal tes psikologi, jawaban akan terkirim di server saya, bukan dikirim ke email adik-adik sekalian ya, dikirimnya ke server. Nah, setelah selesai semuanya, baru klik selesai di sini untuk mematikan tabnya. Klik selesai. Nah, selesai. Kemudian kalian lanjutkan pekerjaan yang selanjutnya, pemahaman, hitungan, spasial, dan kepribadian. Oke ya, paham semuanya? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Tidak. Tidak ada. Oke, berarti paham semua. Nah, nanti di hari Minggu tesnya itu di klik tab DCM ini. Klik tab DCM. Klik sini. Nah, klik ini ada passwordnya ini ya. Ini ada passwordnya. Nanti kalian akan diberikan password pada saat kalian gabung di Zoom ya. Nanti kalian akan dibagi ruang berapa ya, ruang 1 atau ruang 2, bukan semua ruang ya. Kalau kalian masuk ruang 1, maka diklik ruang 1. Kalian mengerjakan di ruang 1. Jangan sampai salah ya. Kalau kalian dapat absensi ruang 2, maka diklik ruang 2. Nah, kita coba klik ruang 1 ya. Ruang 1, ini soalnya. Nah, muncul soal ini. Ya, soalnya ini banyak soalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10 soal ini. Ya. Nah, nanti sama kayak latihan tadi, tiap soal diklik secara berurutan. Kalau misalkan kalian semuanya ada masalah, langsung aja ditanyakan lewat Zoom. Ya, karena kalian diawasi Zoom dan testernya juga menerima kalau ada pertanyaan. Oke ya, ini saya nggak buka karena ini ada soalnya ya. Nanti aja kalian hari Minggu nanti akan buka sendiri sesuai dengan ruang masing-masing. Oke, adik-adik semuanya ada yang tanya? Ada, Pak. Itu untuk alamatnya, alamat websitenya ditulis saja ya, insightconsultant.com ya. Sudah tulis semuanya. Nah, nanti setelah pertemuan ini selesai, kalian coba untuk mengerjakan sendiri. Ya. Nah, kalau kalian masih belum paham, ada tutorialnya. Nah, ya, ini di beranda ini. Klik beranda. Nih, tutorial tes psikologi. Ini yang pertama nih, posting pertama. Nah, ini tutorial. Di tutorial ini ada prosedurnya ini. Prosedur yang pertama, siapkan perangkat berupa laptop PC dengan kamera depan, webcam, dan sebagainya. Yang kedua, kalau menggunakan headphone harus 2, dan seterusnya. Ini nanti kalian baca ya, sebelum kalian tes di hari Minggu. Prosedur ini kalian baca dulu. Ya, ada di website. Website judulnya namanya tutorial tes psikologi online. Nah, kalau kalian masih belum paham yang saya jelaskan tadi, bisa di setel di sini. Nah, ini setel. Ya. Nah, ini. Oke ya, sampai di sini aja yang saya sampaikan. Nanti kalian akses sendiri ya, alamat insightconsultant.com. Kalau kalian belum paham, nanti bisa tanya kepada panitia atau ke Bu Ambar, alamatnya di mana. Kalian bisa kerjakan di latihan ini ya. Ini latihan kan masih banyak nih. Nah, sama kayak tadi kan soal aslinya, kalian kerjakan semuanya latihan ini sampai kalian paham. Sehingga nanti pada saat tes yang beneran kalian sudah siap untuk mengerjakannya.
Oke ya. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Nggak ada? Ini latihannya bisa berkali-kali ya. Ya, Latihannya bisa berkali-kali. kliknya hanya sekali. Oh, Kalau kalian ngekliknya beberapa kali, nanti akan muncul nanti beberapa oh, kali di enggak maksudnya. jawaban. Ya. Nanti kalau udah selesai terus mau latihan lagi boleh. Oh, kalau untuk latihan beberapa kali boleh kalau untuk Oh, latihan ya. Tapi kalau oke. yang ujian beneran yang ini hanya sekali ini ya. Makanya untuk latihan kalian bisa coba berkali-kali. Memang disettingnya untuk beberapa kali. Kalau yang ujian ini kalian disettingnya hanya untuk satu kali akses. Nanti kalau kalian akses yang kedua kalinya, jawaban yang kedua tidak akan terkirim ya. Jadi pastikan, makanya untuk latihan ini kalian harus benar-benar ini beberapa kali kalian latihan nggak apa-apa, nggak dibatasin ya. Kalian kerjakan ini sampai sekian kali ini ada pemahaman, sampai beberapa kali pemahaman nggak masalah ya, tidak dibatasi ya. Nih, tidak dibatasi ini ya. Oke, kalian boleh mengerjakan latihan beberapa kali. Oke ya, paham ya? Oke, kalau paham semuanya, Pak, ya, Assalamualaikum. Pak, Waalaikumsalam. kalau khawatir gangguan jaringan tesnya bisa dilakukan di sekolah nggak? Oh, tadi sudah disampaikan sama panitia, boleh dilakukan di sekolah. Jadi nanti kalian yang ingin tes di sekolah bisa daftar ke panitia bahwa kalian ingin tes di sekolah dan sekolah sudah menyediakan komputer di lab ya. Kalian bisa di sekolah. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Ya. Ini apakah pakai email orang tua? Boleh pakai email orang tua. Jadi email siapa saja boleh. Yang penting kalian nanti bisa melihat hasil jawabannya. Benar apa enggak kalian mengerjakannya. Ya. Boleh pakai email sendiri, boleh pakai email orang tua. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, nanti kalau yang di tengah jalan kalian ada pertanyaan, kalian boleh bertanya via WA ke panitia. Nanti panitia akan di-forward ke saya. Insya Allah nanti akan saya hubungi. Oke, gitu aja ya tutorial kali ini. Nanti kalian kerjakan dan kalian kerjakan latihan ini boleh berkali-kali. Baiklah, saya akhiri tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terima kasih kepada Pak Afandi atas penjelasannya. Nah, adik-adik, bagaimana tadi dari penjelasan Pak Afandi? Apakah sudah jelas atau masih ada hal yang mau ditanyakan? Sudah jelas. Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, nanti setelah kegiatan ini, jadi adik-adik bisa mencoba nih, ya, dua hal tadi, bisa mencoba tes akademiknya. Nanti linknya akan dikirim ke grup ya, ke grup WhatsApp. Nanti tinggal ditanyakan ke ayah bundanya boleh. Dan juga yang kedua, kalian bisa untuk mencoba mengisi tes psikotes ya, psikotes yang tadi sudah dicontohkan oleh Pak Afandi ya. Baik, ayah bunda, barangkali yang ikut pada kesempatan kali ini ada yang mau ditanyakan terkait dengan persiapan pelaksanaan tes PPDB di hari Sabtu dan hari Minggu nanti. Silakan ayah bunda, barangkali yang mau ditanyakan. Sepertinya sudah cukup jelas semua ya adik-adik ya. Baik, kalau memang sudah cukup jelas, nanti kita juga hasil pertemuan ini akan kita upload ke YouTube ya, ke YouTube. Jadi bagi adik-adik yang misalnya masih belum jelas atau ingin melihat kembali, nanti bisa melihat ke YouTube ya. Link YouTube-nya nanti juga akan kita upload ke YouTube ya. Nanti akan di-share di grup dari PPDB ya. Ya. Baik, terakhir Pak Afandi, barangkali ada yang mau disampaikan kembali, Pak Afandi? Kayaknya sudah cukup.
Cukup Pak ya? Oke, baik kalau sudah cukup. Bu Ferry, barangkali ada yang mau disampaikan? Ya, sekedar informasi untuk adik-adik sekalian nih, anak-anak sekalian, untuk soal besok itu bahasa Indonesia dan IPA jumlahnya 30 dan semuanya kan PG. Kemudian untuk matematika jumlahnya 20 soal. Ya, jadi insya Allah waktu yang diberikan sudah cukup gitu ya. Jadi dipersiapkan, silakan belajar. Tapi ini materi yang memang sudah kalian pelajari di sekolah gitu. Jadi sangat mudah insya Allah kalau kalian sudah belajar. Mungkin itu sekedar informasi. Jadi tidak terlalu banyak juga. Mungkin itu Pak Hidayat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ferry. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Jadi soalnya sekali lagi untuk bahasa Indonesia dan IPA ada 30 soal dan matematik ada 20 soal ya. Jadi silakan mempersiapkan diri, juga jangan lupa jaga kesehatan ya supaya kalian tetap fit dan sehat. Dan terakhir, tadi kalau ada pertanyaan, seandainya ada kekhawatiran di rumah misalnya sinyalnya kurang bagus atau bermasalah, silakan nanti minta ayah bunda untuk menyampaikan ke pihak sekolah ya ke Bu Ambar untuk mendaftarkan dirinya sehingga kita nanti akan tahu siapa saja yang akan hadir ke sekolah. Seperti itu ya adik-adik ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akan akhiri pertemuan kita hari ini. Pak, mohon maaf Pak, mau tanya dulu. Ya, silakan Bunda. Ya. Untuk teknisnya apa namanya hafalan Al-Qur'an dan baca Al-Qur'annya itu seperti apa ya, Pak? Apakah kalau seperti hafalan itu sambung ayat atau anak disuruh baca surat apa gitu? Seperti apa, Pak? Oh, Ferry silakan. Baik, terima kasih Bunda. Untuk baca Al-Quran, nanti tesnya pertama anak akan diberikan bacaan tuh ya, soal atau mungkin makronya yang dibaca teksnya. Setelah itu ditanyakan apakah Ananda punya hafalan. Nah, setelah dijawab iya, nah kami akan menguji seberapa banyak dan seberapa baik itu kualitas hafalannya. Dan nanti teknisnya bisa saja menyambung ayat atau memang membaca dari awal sampai akhir. Seperti itu nanti biasanya seperti itu teknisnya. Seperti itu Bunda. Ya, baik Bu Ferry, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang peserta yang akan menyusul di ujian di sekolah, itu kan kemungkinan kita nggak tahu ya sinyal itu bagus sekarang pas mulai tes nggak bagus. Jadi gimana misalkan pas di tengah jalan sinyalnya jelek baru mau daftar gitu ke ujiannya di sekolah gitu. Itu aja Pak. Silakan Bu Ferry. Kira-kira ada solusinya yang terbaik? Baik, untuk akademik, insya Allah nanti bisa menghubungi panitia ayah bunda ya. Nanti akan diberikan linknya atau nomor yang bisa dihubungi untuk mengulang. Kalau memang itu terjadi di tengah jalan ya, nanti akan dibukakan kembali linknya seperti itu. Sedangkan kalau untuk psikotes mungkin Pak Fandi nih yang akan menjawab. Silakan Pak Fandi. Ya, terima kasih Bu Ferry. Nah, karena tes psikologi ini terbatas Pak ya waktunya, insya Allah nanti kalau memang ada yang mengulang, bisa kita lanjutkan di waktu selanjutnya Pak. Itu. Ada susulan nanti, ada susulan. Oh, jadi jadwalnya dibuat tersendiri gitu. Di schedule, gitu. Dan itu penjelasannya Pak. Makasih Pak ya. Iya Pak, sama-sama. Iya. Jadi kalau untuk tes akademik, ayah bunda bisa saja ya, misalnya di tengah jalan ada masalah, silakan langsung ke sekolah hubungi. Nanti kita akan fasilitasi dan kita berikan kesempatan untuk melakukan tes akademik. Nah, tapi kalau untuk psikotes sendiri, nanti kita akan reschedule jadwalnya karena waktunya terbatas seperti itu. Iya. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Pandi juga. Silakan ayah bunda, barangkali ada yang bertanyakan lagi.
Saya, Pak. Ya, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau bertanya, Bu, mengenai jadwal susulan untuk tanggal 21 dan 22, tes akademik dan tes baca Al-Quran ya, Bu ya. Pukul 1, berarti itu nanti jadwalnya 15 menit sebelum pukul 1 ya, Bu ya? Sudah Zoom. Ya, untuk yang susulan nanti tetap akan masuk via Zoom, Ayah Bunda ya, bagi yang susulan. Jadi tetap akan kita koordinir dalam satu waktu yang sama. Kenapa? Karena memang karena waktu pelaksanaan kita juga terbatas dan kita akan umumkan di tanggal 25-nya. Ya, karenanya waktu susulan hanya kita berikan 2 hari. Seperti itu. Jadi intinya nanti kita akan melakukannya via Zoom juga gitu. Dan sama 15 menit sebelum ujian dimulai sudah berada di Zoom. Jadi kita bisa melakukannya serempak bersama-sama di waktu yang sama seperti itu. Seperti itu, ya. Untuk ruangnya sendiri nanti diberitahu sebelum tanggal 18 atau bagaimana, Bu? Iya, nanti kalau untuk yang susulan kita akan memberikan pengumuman tersendiri gitu. Untuk yang gitu ya. Kita akan melihat jumlahnya seberapa banyak gitu yang susulan. Ya kalau memang tidak banyak, berarti kita tidak akan memberikan ruang-ruang, hanya satu ruang seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ayah Bunda, masih ada yang ditanyakan? Oke. Apakah di sekolah? Oh ya, silakan Bu Ferry. Ada pertanyaan via chat. Apakah yang mau tes di sekolah harus bawa laptop atau HP sendiri? Tidak perlu. Kami sudah menyiapkan perangkatnya di lab komputer ya, jadi insya Allah sudah ada, tidak perlu membawa perangkat sendiri dari rumah. Seperti itu. Iya, sudah jelas ya yang pertanyaan di chat tadi. Ya. Silakan, barangkali masih ada yang mau ditanyakan, Ayah Bunda atau adik-adik. Ya. Sudah jelas semua ya? Oke, mungkin satu lagi ya, untuk adik-adik atau ayah bunda yang ingin mengikuti ujian di sekolah, mohon nanti informasinya di Jumat ya. Jumat siang itu sudah kami terima karena kami harus menyiapkan ya seberapa banyak anak yang akan mengikuti tes. Jadi mohon kesediaannya lebih awal informasinya sebelum jam 12 itu sudah kami terima datanya yang ingin ikut ujian di sekolah gitu ya, seperti itu. Memudahkan kami juga untuk menyiapkan nantinya. Baik. Ya, terima kasih Bu Ferry. Baik, Bunda, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan akhiri pertemuan kita hari ini. Ya. Cukup ya? Ya, cukup. Baik. Pak Pandi, cukup? Insya Allah cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Pandi. Baik, kalau begitu Pak Bunda, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya juga adik-adik sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita hadiri pada pertemuan kali ini akan bisa menjadi panduan buat kita dalam menjalankan nanti aktivitas di hari Sabtu dan di hari Minggu nanti. Ya, sekali lagi atas nama panitia akan mengucapkan terima kasih dan semoga sukses. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.